Guys, kita lagi di Kotu. Ada Perkenalkan kami dari kelompok dari tadi. Halo teman-teman, jadi kita lagi di Kota Tua alias di Swiss. Swiss sono dikit ya. Iya, jadi kita mau perkenalan diri dulu ya sebelum kita mulai pada video kali ini. Kenalin, nama saya Devictor Gen Putra. Saya Rakadi Pratama. saya udah dari tadi. Saya Charlie Sarema Keisha. Saya Dianira. Saya Bagus. Dan Pastikan. kalau kata dia sebenarnya nggak mau makan, cuman Ini ada rezeki datang dari langit. Biar nggak ada pegangan. langit Jakarta anjay. Enak. Enak. Enak banget. Kasih rating. Kalau rating sih, gua kasih rating 8,5/10. Ya kan? Mantap ya. Mantap. And this is Museum Bank Indonesia. Yes sir. Pak, pintu masuknya di mana? Terima kasih. Tiket gratis. Tiket gratis untuk pelajar. Yes sir. Ini info untuk tiket masuk gratis. Enggak, di dalam aja. Atau lu scan deh, coba scan deh. Coba tepuk. Deposit 100 juta gulden ya. Oke, siap. Oh iya Pak, terima kasih. Dari atas nama siapa ya? Kebetulan saya pemiliknya ini BNI. BNI itu pemilik saham mayoritasnya. Iya. Oke, jadi FYI dulu ini gedung ini tempat ini tuh dipakai sebagai gedungnya Deawash Bank, tapi sejak merdeka itu diambil alih, mungkin nggak tahu sih, sejak nasionalisasinya Bank Indonesia Deawash Bank, maka gedung ini juga berubah jadi Museum Bank Indonesia. Apa ini ada? Jung Java. Jung Java. Look. Kapal dagang yang melayani Laut Jawa sekitar abad ke-15. Bukan, ini beda orang. Terus di sini mitos jalan rempah. Mitos jalan rempah. Ini orang-orangnya guys. Orang-orangan. Orang sawah itu. Yang ya kayaknya ngambil rempah nggak sih ini? Iya, ini orang Yang semua nih. Ada orang Cengo. Italia. Marco Polo. namanya, dari tahun 1254 sampai 1324. Laksana. Ini di Margadi ya. Jadi kalau di One Piece itu itu adalah marga. Cornelis the Houtman. Marga apa? Ya, jadi fun fact aja, Laksamana Cengho itu mualaf. Ya, keturunan Tionghoa tapi beliau mualaf dan pergi ke Indonesia. Seperti itu guys. Mantap. Nah, pada tahun 1951 itu Deawash Bank akhirnya dinasionalisasikan sama pemerintah lewat panitia nasionalisasi yang ada M. Saubari dan Ho Bian Tie untuk membeli DJB, dan akhirnya pada tahun 1953 Bank Indonesia pun didirikan. Begitu teman-teman. Jadi waktu itu kan Bung Karno itu
membuat beberapa proyek mercusuar. Nih, salah satunya itu karena dia itu mau menjadi pemimpin dari NEVO atau The New Emerging Forces. Makanya pada zaman itu tuh ada tuh Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Gedung DPR MPR, Tugu Monas, Bendungan Jatiluhur, dan Masjid Agung Istiqlal. Dan juga GBK untuk Ganevo atau Games of the New Emerging Forces. Info aja, ini orang Rusia ya. Jadi pada saat itu kan Indonesia lagi nganggep Amerika itu sebagai orang yang dimusuhi, dikarenakan mereka itu menganggap bahwa Indonesia itu tidak sanggup untuk membangun negerinya sebagai negeri yang berkembang. Nah, di sini makanya orang-orang dari blok timur seperti Rusia sama Cina datang ke Indonesia buat ngebantu. Nah, makanya ini arsitek-arsitek ini dari orang Rusia sebenarnya, guys. Habis itu untuk SDM seperti tenaga kerjanya dibantu sama orang Cina juga, gitu. Nabung no. Ayo nabung gue. Nah, bagi teman-teman semua yang tidak suka nabung ya, di sini kita harus nabung. Kenapa kita harus nabung? Kenapa nih? Karena bagus untuk masa depan. Jadi ini adalah sektor sepertinya kayak pada saat kerusuhan 98. Dan you can see here ini tuh ATM zaman dulu ya. Jadi kayak evolusi banget ATM zaman sekarang, BCA dan BNI dan teman-temannya. Duitnya dari mana? Duitnya di sini, ngambil dari sini, set gitu. Ini ngambil dari masa ini kerusuhan. Jadi kalau lo mau ngebawa-bawain ATM tuh kayak gini caranya. Gitu. Mantap. Nggak, jangan diikutin guys, by the way. Sama international news tau. Oh, itu rupiah dulu kayak gitu. Wah. Oh, naik guys. Ya itu pas apa tuh yang B.J. Habibie ya, Pak Habibie jadi presiden, mata uang negara Indonesia atau rupiah jadi naik. Ini telepon zaman dulu. Oh, ada gelasnya. Jadi kalau bedanya bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Kalau misal bank konvensional itu menggunakan bunga. Seperti itu teman-teman sekalian. We walk the talk. Ini itu ruang direksi. Jadi dulu ruang direksi Bank Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Antara manusia dengan alam. Jadi ada interaksi maupun keselarasan flora dengan fauna. Teman-teman bisa dilihat contohnya ada petani yang sedang membajak dengan seekor kerbau. Kemudian ada bangau yang tinggal ada bangau di seberang pemukiman. Kemudian juga ada orang lagi menanam. Betul. Lemon nipis. Danaunya ada. Ini yang ada di Nusa Tenggara Timur yang naik ke Limutu. Jadi Ecofilian itu juga menggambarkan bahwa ternyata uang rupiah itu selain dia juga buat transaksi uang, dia juga sebagai simbol kalau negara kita Indonesia itu indah sekali ternyata teman-teman. Banyak banget keragamannya dan juga penebangan pohon. Di sini bisa lihat penebangan pohon ini sangat mengakibatkan krisis bumi. Kakak merasa gak sih di sini panas? Panas. Iya, panas. Ini menyesuaikan dengan tema kita krisis bumi. Sehingga kan kita sering sekali terjadi deforestasi. oh iya sih ya, panas di sini. Bisa lihat yang Panas banget, sumpah. Ada hewan-hewan yang terancam punah, hutan kian gundul, kemudian bencana banjir, longsor, dan lain-lain. Oh, ada berapa contoh rupiah yang ada satwa-satwa kayak harimau Malaya, harimau Sumatera maksudnya. Jatuh dia. Jadi lu kayak harus tebak yang mana yang udah mau punah. Pakai AC atau angin yang padahal udah nggak dipakai, kita punya ekonomi. Ini terdapat karya-karya yang dibuat oleh UMKM yang didukung oleh Bank Indonesia. Nah, di sebelah kanan ini ada catur yang dibuat dari tusuk sate. Oh, iya, wow. Kemudian ini ada
dari ampas kopi. Ada ampas kopi. Oh, Samping dari ampas kopi, kemudian ada ini daur ulang Ampas kopi. dari plastik, kemudian ini dari eceng gondok. pemberdayaan masyarakat. Bisa nih. Dari plastik. Sebelah kanan juga, sebelah kiri juga ada. Demi bumi sampo. Ini dari sabut kelapa. Sabut kelapa. Wow. Ini dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Jadi padat gini kak. Daun nanas. Ini ada. Ya, lilin. Oh, biodiesel. Iya ya, minyak jelantah mah bisa. Ini dari daun nanas. Dan itu dari plastik. Botol dari botol-botol plastik yang di daur ulang. Ya nih, janji saya adalah mengurangi jumlah plastik dan bawa rambut sehari-hari. Nah, janji gue yang pertama mengurangi emisi karbon bisa lewat mengurangi naik mobil dan juga naik transum ya, transportasi umum jam juga mengurangi plastik. Makanya guys, bring a tumbler guys, bring your own tumbler, don't use plastic bottles. Ini kan janji ijarnya ya lah, ada nulis gini, dapat jodoh. Oh ini ada nulis jodoh ya di sini ya? Betul ya. Sudah di penghujung acara pameran kita, sudah tadi zona yang terakhir. Wow. Hebat. Makasih ya. Terima kasih kak. Masih banyak kak. Oke, that was nice. Kayak Unifi di mana? Jangan dong. Jadi fun fact, kenapa emas itu dianggap sebagai safe haven? Karena memang udah teruji dari awal kalau emas itu aset yang paling tahan terhadap inflasi dan fluktuasi harga. Mau bagaimanapun emas itu akan selalu jadi alat investasi yang stabil. Habis itu juga bisa menjadi alat tukar di seluruh negara. Betul banget. Makanya emas itu mungkin bisa dipanggil universal currency ya. Maybe Yes, yes. itu dia. Perfect aja guys. Mas. Kalau ini emas bagus, Mas Jawa ya. kalau itu emas murni. Emas bagus. Alami. Next room guys. Nih, ada koin Indonesia di Piala Dunia 1974. Uang koin pecahan Rp2.000 ternyata pernah digunakan pada Piala Dunia 1974. Ya, fun fact. Oleh tersebut oleh wasit Jack Taylor, final antara Jerman Barat melawan Belanda. Jadi kita harus bangga kalau rupiah itu pernah dipakai di Piala Dunia untuk ting. Karena emang mungkin desainnya menarik gitu ya. Next. Wow. Banyak banget. Oh jadi ini golden guys. Nah ada golden. Itu seri gedung DJB kolonial Belanda. Apa sih? Oh jadi ini di dalam uangnya ini merupakan gedung DJB dan juga ada lambang DJB nih. Nah abis itu bagian belakangnya yang ini nih, bagian belakangnya ini ada teks undang-undang 4 bahasa nih guys, bahasa Cina. Ini bahasa apa lagi? Jawa ya? Itu bahasa Terus Cina. Jawa, samping apa ini bahasa apa? Itu ada bahasa Inggris, bahasa Thailand. Thailand Gak sih? Jawa. Thailand tuh Jawa ya? Jawa. Itu Arab. Arab. Itu Indo. Yes. Ini Sama ya. Ada ini. Oh. Weh. Oh, Korea wa Nihon no currency desu yo. Hai. Nihon. Korea wa Nippon Ginko. Nippon Ginko. Go Yakman. Korea wa Juban desu. De, Korea wa Yakuban desu. So, boleh dong. Beliau berbahasa Jepang. Mata uang negara yang sudah tidak ada. Negara kemana? Negaranya sudah udah nggak ada. Iya gabung if I'm not mistaken karena Yugoslavia udah atau perang ya, I don't remember. Sama siapa Korea? I don't remember. I'll have to research that. Aduh aku mulus. Dulu tapi I think mereka juga part of Soviet Union sih. So, itu menarik sih. Actually have this money, tapi ini kayak jarang banget. Dan kemungkinan ini bakal dikoleksi aja sih. I don't want to spend it on anything. Wow, ini uang lama nih. Dulu. Mantap. Oke, lanjut.
lebih kurang lebih itu aja dari kami. Kelebihan. Jadi gimana tanggapannya Museum Bank Indonesia? Wah, sangat keren, banyak dan lengkap. Keren. Bagus kok guys. Bagus. Hah? Sekian, terima kasih untuk Apa maksudnya? Gimana museumnya bagus gak? bagus banget museum. Bagus Kita banget, jadi penuh dengan sejarah. banyak belajar. Ya, banyak belajar dan banyak ekonomi, banyak belajar ekonomi Bumul guys. wajib kesini sih, Bumul. Mantap. Oke. Kurang lebih dari kami 100/10. Ya. Totally recommend dan ya. Bye bye semuanya. Thank you. Maboy.